Halo pemirsa. Ya, pemirsa sedulurnya nih. Di sini sedang ada pendaftaran Uber, aplikasi Uber untuk ya, Mbak, Resto. Resto. Sama? Driver ini ya? Driver juga? Oh iya, masnya mau. Oh ya, masih driver Uber, driver Resto sama apa lagi? Toko yang bukan maksudnya makanan kuliner ya. Jadi ada 3 item yang bisa didaftar di Uber. Sebenarnya kurir juga bisa loh kalau. Oh, kurir juga bisa. Ya, kebetulan ini juga di sekretariat IPKOI. IPKOI itu apa kok? Ikatan Pengusaha Kuliner Online Yogyakarta. Keren. Oke, mari kita wawancarai Mbak Murni dari Uber. Halo Mbak. Hai, ya Pak. Ya. Sik gunake. Kita ora, Mbak? Ini, Mbak. Nah. Oke, Mbak Murni, ini gimana Uber? Oh ya, ini soal Uber ya. Saya mau mengenalkan Uber. Ini Uber aplikasi baru. Uber. B-nya double ya. Usaha bersama berkah. Nah, ini pemiliknya orang Bali, namanya Haji Muhammad Ridwan. Saya mau mengenalkan ini adalah aplikasi baru yang sistemnya mungkin agak berbeda dengan yang lain, karena di aplikasi Uber ini nanti kita dianjurkan untuk berusaha bekerja sambil berbagi. Kenapa? Karena kalau kita punya resto, kita bisa jualan di sana. Jualan apa aja ya? Jadi mulai dari makanan, minuman, bahan makanan, bisa juga ada daging, baju, pokoknya semua bisa lewat Uber. Ya. Ada ini. Terus untuk masalah pembayaran atau sharing profit itu di Uber nggak ada. Jadi nggak ada sharing profit di Uber. Sistemnya nanti adalah wakaf. Jadi kalau kita jualan melalui aplikasi Uber, kita disarankan untuk berwakaf setiap bulannya. Dan wakafnya itu tidak ditentukan berapa nominalnya, yang penting ikhlas. Jadi 1 bulan misalnya kita punya omset berapa puluh juta, atau sehari kita dapat 500.000 atau 1 juta, itu kita yang penting niat wakaf. 1 bulannya itu mau kasih 10.000 pun itu tidak masalah, dan itu nanti akan ada rekening wakafnya sendiri. Jadi kami sebagai perwakilan dari Uber itu tidak menerima dalam bentuk uang ya, jadi langsung ke rekening wakaf kayak gitu. Terus untuk driver, untuk mitra driver yang gabung di Uber itu nanti memang ada potongan 20%, tapi 20% itu nanti akan dialokasikan kembali untuk kesejahteraan driver. Jadi setiap yang masuk ke Uber dari driver itu nanti 1/3 untuk aplikasi, untuk pemeliharaan aplikasi, 1/3-nya lagi untuk wakaf yang non produktif ya. Wakaf non produktif itu berarti kita memberi kepada sesama yang lain, yang kita mungkin bisa bantuan kalau misalnya ada bencana alam dan sebagainya. Terus kalau ini jangka panjangnya ya bisa dikirim untuk saudara-saudara kita mungkin yang di luar negeri sana, yang kayak di Palestina. Kalau sekarang sih programnya lagi yang ke Palestina itu ya Pak, program kelaparan itu loh. Oh gitu. Ke sana. Kalau untuk yang wakaf produktif ada 1/3-nya lagi, itu nanti akan dialokasikan untuk membantu keluarga driver. Jadi kalau misalnya driver itu ada keluarga, istri atau suaminya yang memang mempunyai potensi terus mau membuat usaha kecil, nanti dari pihak Uber akan membantu. Caranya dengan mengajukan proposal ke Uber, nanti akan kami beri pinjaman. Pinjaman itu berupa dana, minimal nominalnya itu sekarang yang sudah berjalan itu 1 juta ya Pak. 1 juta itu nanti pinjamannya sistemnya tanpa bunga. Jadi bisa dicicil atau bisa dikembalikan secara langsung ketika si penerima pinjaman itu sudah merasa mampu untuk mengembalikan, dan ketika dikembalikan itu untuk membantu yang lain kayak gitu. Jadi sistemnya memang tanpa riba, jadi benar-benar memberikan pinjaman agar bisa untuk memperbaiki kehidupan lah, setidaknya kayak gitu Pak, ekonominya biar terbantu kalau seandainya memang bisa berjalan ke depannya. Kalau memang namanya usaha kan tidak tahu, bisa jadi usaha tapi terus macet,
kami tidak membebani itu untuk dibayar karena itu sifatnya wakaf, jadi untuk membantu kayak gitu aja. Jadi tidak terbebani untuk harus dibayar sekian bulan atau sekian persen, itu tidak ada. Itu di Uber seperti itu. Kurang lebihnya mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Iya, terima kasih Mbak Murni untuk penjelasan tentang Uber. Dan saya kira luar biasa itu konsepnya, yaitu tobat riba ya Mbak? Iya. Ya. Karena itu ini ada teman-teman yang sudah mendengarkan, mari kita wawancara ini. Koh Johan, bagaimana pendapatnya tentang Uber? Koh, sini Koh. Ini selain driver juga pemilik resto, terus juga pengusaha, mungkin juga rohaniwan ini. Ya, monggo Koh. Tentang Uber ini gimana Koh pendapatnya Koh? Kalau mendengar penjelasan dari Mbak Murni itu aplikasi Uber itu sangat bagus. Ya. Karena memang kita tidak dibebankan untuk resto, kita memang tidak dibebankan potongan. Dan untuk driver lebih bagus lagi karena bisa membantu ataupun mensejahterakan kehidupan driver. Seperti itu Pak Sukoco. Ya. Mungkin ibu-ibu yang lain mau nambahin komentar tentang Uber? Saya ikut Pak Johan. Oh iya. Jadi prinsipnya saudara-saudara yang masih berada di luar sana, kalau mau bergabung dengan Uber bisa menghubungi Mbak Murni di sini. Nomor teleponnya. ini nomor teleponnya. Ini atau menghubungi kami IPKOI, Ikatan Pengusaha Kuliner Online Yogyakarta. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara-acara yang positif buat masyarakat, buat kita semua, buat kemanusiaan. Sukses selalu buat Uber dan IPKOI. IPKOI? Yes.